Dan ternyata ulama kita sepakat bahwa tasawuf itu bukanlah ajaran Syiah dan bukan juga sama dengan irfaninya Syiah. Ada titik temu tapi berbeda. Ya. Jadi di Syiah yang mirip tasawuf itu apa? Irfan. Di kita juga ada istilah irfan dan itu pernah dikemukakan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ya. Sebelumnya kita sampai di muqaddimah. Muqaddimah Imam Abul Qasim Al-Kushairi yang menulis kitab Ar-Risalah Al-Kushairiyah. Beliau wafat 465 dan saya sudah sering sebutkan bahwa Imam Al-Kushairi ini beliau ini boleh disebut kakek gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali berguru kepada Al-Farmadi, Al-Farmadi berguru kepada Al-Kushairi. Ya. Tapi Abu Ali Al-Farmadi banyak ahwal yang dialami, tapi Imam Kushairi tidak melayaninya untuk konsultasi. Udah beramal aja, udah ikutin aja ahwal, biarin aja. Sedangkan dia butuh penjelasan. Penjelasan itu disebut ma'rifat. Ya. Maka kata Imam Kushairi, karena beliau sibuk, ya, kamu datangin guru saya Abul Hasan Al-Kharqani. Maka datanglah dia kepada Abul Hasan Al-Kharqani. Beliau ini ulama yang tidak sibuk, yang tidak terlalu menonjol secara popularitas, jadi nggak viral seperti Al-Kushairi. Maka dia punya waktu yang banyak dan memang secara kerohanian lebih tua dan lebih matang. Maka dia menjelaskan kepada Abu Ali Al-Farmadi apa yang dia alami, lalu jalan berikutnya apa. Jadi dia seorang pindah, bukan pindah ya, nambah guru, bukan pindah guru, nambah guru itu boleh, dan guru nggak boleh iri, ya, itu biasa ya. Assalamualaikum. Ya. Kita mulai dari kalamuhum an ma'rifatillah ta'ala. Walaupun ini sudah disinggung kemarin, tapi kita ulangi lagi ya. Sami'tu Syekh Abu Abdurrahman Muhammad bin Husain As-Sulami. Ya, nama guru beliau adalah Abu Abdurrahman. Ya, Abu Abdurrahman ini banyak. Abu Abdurrahman As-Sulami ada yang golongan tabi'in. Contohnya kita kalau punya mushafnya itu berisikan ayat-ayat Quran, itu kalau yang Indonesia Qurannya riwayat Imam Asim. Riwayat Imam Asim ini beliau mengatakan qara'tu ala Abi Abdurrahman As-Sulami. Ini orangnya lain. Ya, orangnya lain. Abu Abdurrahman As-Sulami di situ adalah seorang tabi'in. Kata As-Sulami, aku mendengar dari guruku dari Sayyidina Ali, guruku dari sahabat Nabi, atau bahkan dia langsung kepada sahabi, ya, langsung kepada Sayyidina Ali, itu sahabat-sahabat yang lain. Dia juga punya guru, dan Zur bin Hubais berguru kepada Ibnu Mas'ud. Ya. Jadi orang-orang ini namanya sama, tapi person yang lain. Dan Imam Al-Kushairi punya guru seorang muhaddis, ahli hadis, namanya Abu Abdurrahman As-Sulami. Siapa As-Sulami ini? As-Sulami ini murid terbaik dari Imam Daruqutni, hafiz dalam ilmu hadis, dalam riwayat hadis, dan orang yang paling berani mengkritisi Bukhari. Karena makom dia selevel dengan Imam Bukhari. Tapi Imam Bukhari mempunyai mumayyazat wal fadail yang tidak dipunyai oleh Daruqutni. Akhirnya Daruqutni tidak sepopuler Bukhari. Ya. Jadi As-Sulami ini bukan orang-orang sembarangan. Ini ahli hadis. Itu sebabnya Syekh Usamah Said Al-Azhari waktu 2016 bersikeras di Muktamar Ahli Sunnah, Manhum Ahli Sunnah di Shishan, di Chesnya. Siapakah Ahli Sunnah? Lalu ada orang menyodorkan bahwa
ada yang disebut akidah ahli hadis. Itu ulama Azhar yang kemudian diwakili saat itu oleh Syekh Utsama Said Al-Azhari menolak itu. Ahli hadis itu ahli riwayat. Ahli hadis tidak punya akidah yang mustaqil, yang tersendiri. Ahli hadis jika dia sufi ya dia sufi, jika dia kalami ya dia kalami, jika dia seorang mujassim ya mujassim, ya menjisimkan Allah. Karena ilmu hadis itu ilmu perangkat, bukan ilmu maksud, ilmu alat. Jadi tidak ada namanya aqidatul muhaddisin. Oleh karena ini tidak ada, lalu orang membenturkan dengan kalam Imam Abul Hasan Asy'ari. Imam Abul Hasan Asy'ari kan di kitab tentang firaq ya, tentang ya bukan kitab firqah yang pertama itu beliau yang nulis semasa dengan Al-Ka'bi Mu'tazilah, Maqalatul Islamiyyin ya, beliau menyebutkan di situ akidah ahli sunnah wal hadis gitu. Di situ beda lagi dengan ahli hadis sebenarnya ya. Teksnya nanti silakan dicek kalimat redaksinya seperti apa. Namun yang pas beliau sebut ternyata akidahnya akidah tafwid. Yang dia maksud adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Dan itu dia ulang di dalam Al-Ibanah, dan di Al-Ibanah di muqaddimahnya disebutkan ini adalah akidah kitab sunnah, akidah yang dari kitab sunnah berdasarkan manhaj daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan ini ya, diriwayatkan oleh Imam Qushairi dari imam ahli hadis yang juga sufi, yang dituduh zindik oleh ahli hadis yang tidak mengerti pengalaman dia. Jadi dari dulu itu ahli hadis yang empirik, yang dia cuma dengar tapi tidak mengalami pengalaman rohani, itu menolak apa yang dialami oleh orang lain. Sulami ini ahli hadis, lebih pintar dari orang yang nuduh dia. Tapi apa kata orang dulu dia? Ketika Sulami nulis kitab Haqa'iqut Tafasir, itu isinya tafsir-tafsir spiritual, bukan dari hadis, bukan dari riwayat-riwayat. Apa kata mereka? Fiha zandaqa. Di dalam kitab itu ada kezindikan. Bayangkan, orang selevel beliau dituduh zindik, itu bahasa Persia arti kafir. Tapi bukan kafir murtad. Orangnya sudah terjebak kepada kekufuran tapi belum murtad gitu. Ngeri kan? Ya, tuduhan-tuduhan sesama ahli hadis. Jadi jangan heran kalau ada orang ngaji hadis lalu keras. Berarti dia belum bertasawuf. Imam As-Sulami bertasawuf. Makanya dia nggak begitu. Mana sanadnya kepada ulama sufi? As-Sulami punya guru namanya Abdullah bin Musa As-Salami. As-Salami punya guru namanya Asy-Syibli. Abu Bakar Asy-Syibli. Abu Bakar Asy-Syibli ini murid siapa? Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Gitu ya. Pusing ya. Saya kasih ini ya, saya kasih unjuk. Ada ini enggak? Kita buatin sanadnya. Jadi Imam Qushairi punya jalur sanad tasawuf banyak ya. Ini jalur akidah sufinya. Coba perhatiin sini ya. Jadi cara buat sanad bukan dari atas, kecuali kita lagi nulis lafaznya pakai kalimat. Nah, ada yang sok-sok ahli sanad nulis sana namanya di atas, terus dibuat bagian ke bawah. Lalu masa nama Rasulullah di bawah, masa nama ulama salaf di bawah. Yang benar kita di bawah. Al-Qushairi, Masya Allah, miskin. Masih? Ada? Oh, Masya Allah. Jangan dipakai ya. Ada? Perlu permanen, bahaya. Ada gitu. Imam Al-Qushairi, pengarang kitab Risal Al-Qushairiyah, tahun berapa wafatnya? 400 berapa tadi?
Ayo baca depannya. 465. Al-Qushairi berguru kepada Abu Abdurrahman, kita pendek aja, As-Sulami. As-Sulami berguru kepada Muhammad bin Abdullah As-Salami. Apa? As-Salami berguru kepada Abu Bakar Ash-Shibli. Ash-Shibli berguru kepada Al-Junaid Al-Baghdadi. Apa? Ya, mau diganti pakai Latin. Al-Qushairi. Ini akidah sufi. Sanad akidah sufi. Ash-Shibli ini semasa dengan Imam jadi dia temenan nih dengan Al-Asy'ari. Sama berguru kepada Imam. Nyambung kan? Nyambung semua kan? Bukan cocok logi, nyambung logi. Imam Asy'ari juga punya guru lain yang terhubung kepada Junaid, yaitu Ruwaim. Imam Ruwaim. Imam Junaid punya guru namanya Syarri Sakti. Syarri Sakti punya guru Ma'ruf Al-Qarqi. Ma'ruf Al-Qarqi punya guru Dawud. Dan pusing nanti Anda. Padahal nama mereka itu berkah. Jangan sampai nyebut nama itu lalu kita belagu kan. Nauzubillah min dzalik. Nyebut nama dapat berkah. Nyebut nama masyayikh menumbuhkan kepercayaan hati dan diri. Jadi kita tambah yakin mantap. Itu yang disebut rahmat. Bi kulli dzikr. Rahmat itu berbuah, namanya yakin. Ya. As-Sulami, di atasnya As-Salami. Abdullah bin Musa, bukan Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Musa As-Salami. Jadi ilmu hadis itu perangkat. Orang ahli hadis bisa saja dia ahli fikih. Ahli hadis bisa saja dia ahli akidah. Dia ahli hadis bisa saja sufi. Seperti beliau ini ahli hadis sufi. Yang saya juga kaget ya, tadi pagi saya mulai lagi membaca-baca kitab qiraat yang ditulis oleh Imam Al-Jami' fi Ilm Al-Qira'at, Al-Imam Ibnul Jazari. Itu Masya Allah ya, murid Ibnu Katsir. Ibnul Jazari menyebutkan lebih dari 80 silsilah sanad dia dalam Quran. Gimana tuh? Sanad Quran tuh Quran dia 80 sanad dan dia baca sama setiap gurunya. Dia baca, diulang. Di Quran itu diulang, khatam lagi, diulang, khatam lagi. Maka kalau mau belajar Quran, ilmu qiraatnya, salah satu pintunya adalah Imam Ibnul Jazari. Nih siapa yang ngambil? Ali mau ngambil Quran? Bukan. Dirasat. Oh dirasat sih semuanya boleh. Ilmu jami'. Ini pendahulunya. Ya. Apa kata Imam Ash-Shibli? Al-Wahid, yang maha satu itu, al-ma'ruf qabla al-hudud wa qabla al-huruf, yang sudah dikenal keesaannya sebelum ada batas dan huruf. Maksudnya bahkan sebelum angka. Sebelum angka itu ada, Sang Maha Satu, Sang Maha Esa itu sudah ada. Gitu. Belum ada angka, yang Maha Esa itu sudah ada. Paham maksudnya? Jadi Allah itu gak bisa diangkakan. Makanya disebut Esa. Kok kita pakai Esa? Kenapa gak pakai satu? Karena Esa itu bahasa Sanskerta yang paling gampang untuk menjelaskan wahid itu. Wahid itu